Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Nurinayah dengan NPM 101215999, kelas C1321. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kematian dan bagaimana wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap makhluk hidup akan mengalami kematian, karena kematian merupakan hal yang paling mutlak dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menghindar darinya. Kematian merupakan putusnya keterikatan ruh dengan badan manusia, serta perpindahan dari satu alam ke alam lain. Sebagai seorang muslim, kita harus mengingat kematian, agar kita bisa termotivasi untuk beramal solih dan meninggalkan keburukan-keburukan. Lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad memiliki nama lengkap yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim dan bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fir bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyandang gelar Al-Amin dikarenakan keteladanan Rasulullah. Sikap amanah dapat dipercaya dan juga jujur. Gelar ini diberikan oleh para penduduk Mekah secara langsung kepada Rasulullah. 2 bulan setelah menunaikan haji wada, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menderita pusing dan demam tinggi. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah Sayyidah Maimunah. Namun karena sakit yang beliau derita semakin parah, kemudian ia meminta untuk dipindahkan dan dirawat di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di rumah Aisyah, kondisi kesehatan Nabi terus bertambah parah. Meski demikian, Nabi tidak pernah meninggalkan sholatnya, bahkan masih mengimami sholat selama beberapa kali. Pada waktu subuh di hari Senin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut sholat berjamaah dan hanya memperhatikan kaum muslimin yang sedang berdiri di saf-saf sholat. Tiada yang menyangka momen tersebut merupakan waktu subuh terakhir bagi beliau. Detik-detik wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika waktu duha semakin tinggi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil anaknya Fatimah, lalu membisikkan sesuatu kepadanya yang membuat Fatimah menangis dan tersenyum ketika mendapat bisikan Nabi yang kedua. Ibunda Fatimah, Aisyah, melihat kejadian itu dan bertanya tentang hal tersebut. Fatimah kemudian menjawab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan padaku bahwa beliau akan wafat, dan aku menangis. Kemudian beliau mengatakan padaku bahwa aku adalah orang pertama di antara keluarga beliau yang akan menyusul beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil cucunya Hasan dan Husain dan mencium mereka selagi berpesan pada semua orang yang ada di sana untuk menjaga kedua cucu kesayangannya tersebut. Nabi juga berpesan kepada semua yang hadir untuk memperhatikan sholat. Saat tanda-tanda datangnya ajal Nabi mulai nampak, Aisyah menyadarkan tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pangkuannya. Aisyah berkata, sesungguhnya di antara nikmat Allah yang dikaruniakan kepadaku adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di rumahku pada hari giliranku dan di pangkuanku, serta Allah menyatukan antara ludahku dan ludah beliau saat beliau wafat. Ketika aku sedang memangku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman dan Abu Bakar masuk dan di tangannya ada siwak. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandanginya, sehingga aku mengerti bahwa beliau menginginkan siwak. Aku bertanya, ku ambilkan siwak itu untukmu? Setelah itu, aku menyikat gigi beliau dengan sebaik-baiknya siwak itu. Sementara itu, di hadapan beliau ada bejana berisi air. Beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air itu, lalu mengusapkan ke wajahnya seraya berkata, La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu ada di serakatnya. Seusai bersiwak, beliau mengangkat kedua tangannya, mengarahkan pandangannya ke langit-langit seraya menggerakkan kedua bibirnya. Aisyah mendengarkan apa yang beliau katakan itu. Beliau berkata, Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, kekasih yang maha tinggi. Setelah 3 kali mengucapkan kalimat tersebut,
tangan Nabi Muhammad SAW kemudian lunglai dan beliau pun kembali kepada Sang Kekasih yang Maha Tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah SAW tutup usia pada hari Senin 8 Juni 632 Masehi atau 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di Madinah, Arab Saudi pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.